Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau GCG. Untuk pengertian GCG sendiri ada banyak, namun kesemuanya mengarah pada satu kesimpulan, yaitu GCG merupakan sebuah prinsip pengaturan pola hubungan yang harmonis antara peran Dewan Komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. GCG merupakan sebuah sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya pengelolaan dan penyalahgunaan aset yang salah. GCG merupakan suatu proses yang transparan atas penetapan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya. Manfaat penerapan GCG. 1. Peningkatkan kesadaran perilaku bisnis dalam pemulihan dan pengelolaan bisnis, menjadikan alat untuk pemetakan masalah-masalah sebagai dasar pembuatan kebijakan yang diperlukan. 2. Menjadi standar mutu yang ingin dicapai suatu perusahaan dalam bentuk pengakuan masyarakat. 3. Menciptakan komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mendorong GCG. 4. Mendorong partisipasi masyarakat pengembangan GCG. 5. Memberi inisiatif untuk perguruan tinggi guna memasukkan materi GCG. 6. Mendorong respon positif dari kalangan bisnis kalangan bisnis internasional. Saya Rozaliski Maulina, nomor DIM 1716000129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang arti penting dari GCG sendiri. Yang pertama ada meningkatkan kinerja, efisiensi operasional, serta pelayanan perusahaan kepada stakeholder. Yang kedua, meningkatkan corporate value sebagaimana diungkapkan oleh Jagger et al. 2003. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan investor dalam tata kelola suatu perusahaan. Yang keempat, adanya peningkatan stakeholder value dan dividen yang menimbulkan kepuasan kepada investor. Kemudian selanjutnya yaitu peran di dalam penerapan GCG sendiri. Yang pertama yaitu ada peran pengaturan. Sistem perbankan nasional membutuhkan pengaturan yang tegas untuk mendorong penerapan GCG di kalangan perbankan agar memiliki acuan dalam penerapan sesuai dengan prinsip GCG. Yang kedua yaitu peran supervise. Faktor compliance supervisor sangat penting dalam mengawasi penerapan GCG di industri perbankan nasional agar pelaku bisnis tidak sembunyi dengan penerapan GCG. Yang ketiga yaitu penerapan koordinasi penerapan GCG membutuhkan solusi yang holistik di mana banyak pihak yang terlibat sehingga BI perlu melakukan koordinasi dalam mendefinisikan informasi yang perlu dilakukan. Nama saya Rosita Dwi Sakti dengan NIM 1716000020. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai membudayakan GCG dalam perbankan. Yang pertama, penerapan visi, misi, dan corporate value. Nilai GCG perlu dijadikan inspirasi dalam perumusan visi dan misi termasuk dalam merencanakan strategi objektif. Yang kedua, menetapkan corporate struktur. Bank Nasional harus didesain memiliki sedemikian rupa untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi baik secara bertanggung jawab dan terkendali. Yang ketiga, pembentukan budaya kerja. Dilakukan dengan 3C, communication, commitment, kultur communication. Dengan communication, maka akan tumbuh komitmen untuk melaksanakan GCG secara nyata dengan elemen organisasi yang akan menjadi kultur perusahaan. Yang keempat, penyempurnaan kebijakan bank sesuai prinsip GCG. Upaya ini harus ditunjang dengan mekanisme social communication sehingga pembentukan pola dan sarana sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas. GCG Assessment merupakan aktivitas untuk mengukur sejauh mana kinerja penerapan GCG di suatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada standar tertentu yang dikonversi menjadi skor atau angka sehingga penerapannya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, saya Iqda Kurniastionanda dengan NIM 1716000123 akan menjelaskan tentang kelengkapan assessment. Ada 3 perangkat utama yang digunakan. Untuk yang pertama yaitu kuesioner. Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memberi
dan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden untuk mendapatkan jawaban atas dasar pertanyaan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu wawancara, merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan data dan informasi ataupun mencari penjelasan dari suatu kondisi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir, yaitu observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan secara cermat serta sistematis terhadap pelaksanaan ataupun proses kegiatan tertentu dalam suatu perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi assessment. Untuk yang pertama yaitu self-assessment yang dilakukan secara mandiri atau internal. Untuk kelebihannya, setiap perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan GCG pada perusahaannya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak adanya independen karena dilakukan sendiri dan dapat menimbulkan pertanyaan apakah dilakukan secara objektif. Yang kedua yaitu independent assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk kelebihannya sendiri yaitu hasilnya dapat digunakan untuk memberi keyakinan kepada stakeholder dan masyarakat luas, sedangkan kekurangannya tidak ada karena perusahaan dapat dipercaya dengan keobjektifannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.